Benar apa kata yang dibilang oleh Sayyidina Ali, jangan pernah menasihati orang bodoh, karena mereka akan membencimu. Tapi nasihatilah orang yang berakal, niscaya dia akan mencintaimu. Ya mungkin itu tepat bro. Coba kalian baca komen-komen seperti ini nih. Padahal nih, datanya bisa langsung diakses. Yang jadi pertanyaan buat saya nih, tuh HP buat apaan bro? Nonton YouTube doang, Instagram, apa nonton film gituan? Maksud gua nih anime, jangan negatif thinking dulu lah. Kalau kalian dikasih kabar nih, terus gak percaya, coba kalian cek dan fasilitasi sendiri nih. Kan di setiap video yang gua upload bro, pasti saya cantumkan sumbernya. Mengutip inilah, menurut inilah, seperti itu. Belum apa-apa sudah dibilang berita hoax. Ada, ini yang bikin gua sedih bro. Bukan masalah konten gua yang dihujat, itu mah biasa, nggak ngaruh. Mau dihujat, mau lu puji, itu nggak ngaruh bro. Ke konten gua, ke kehidupan gua itu nggak ngaruh. Tapi yang bikin saya sedih nih bro, Indonesia nih masih banyak yang asbun, asal bunyi, asal tuduh, asumsi kosong, tanpa landasan. Ini men yang bikin gua sedih, yang nunjukin seberapa rendah kualitas masyarakat kita sebenarnya. Gua bilang Indonesia makin kaya, datanya dari Kementerian Keuangan. Itu kan sudah benar bro, bahkan Ibu Sri Mulyani sendiri loh yang press conference kalau aset negara kita ini sudah tembus 11.000 triliun. Dibandingkan tahun 2014 nih, yang mana waktu itu hanya sekitar 3.000 triliun. Kalau bicara hutang mah lain cerita, logikanya gini nih. Hutang kita sekarang ini nih sekitar 7.000 triliun, sedangkan aset Indonesia 11.000 triliun lebih. Dibandingkan tahun 2014, hutang kita 2.000 triliun, sedangkan aset Indonesia pada waktu itu hanya sekitar 3.000 triliun saja. Itu kan jelas bro, lebih kaya sekarang. Salahnya di mana coba? Atau gini bro, lu punya duit 3.000 rupiah, tapi lu punya hutang 2.000 rupiah. Dibandingkan sekarang, lu punya duit 11.000 rupiah dan lu punya hutang sekitar 7.000 rupiah. Berarti duit lu kan kebanyakan sekarang bro. Masa gitu doang lu gak paham sih men? Kalau masih ngotot masalahin hutang negara, gua mau nanya nih, apakah ada petugas dari negara secara resmi nih yang datang ke rumah kalian minta-minta uang buat sumbangan hutang negara? Memang ada nih selama ini nih. Atau gini nih, seberapa kaya sih lu bro bisa ngeluh dapat tagihan pajak dari negara? Kan pendapatan negara dari pajak yang nantinya buat bayar hutang negara. Kenapa gua tanya seperti ini? Karena menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, kalau lu masih berpendapatan di bawah batas penagihan tidak kena pajak atau PTKP, atau nih lebih jelasnya, berpenghasilan kurang dari 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun, lu nggak usah keluar-keluar hutang negara deh. Malu bro, udah gak nyumbang buat pajak, ikut rame masalah hutang negara, jadi tahu diri bro. Hutang negara itu ditanggung oleh masyarakat menengah ke atas. Jadi gak usah ikutan pusing mikirin hutang negara kalau pendapatan lu masih di bawah 4,5 juta. Lu aja gak kena pajak, masih ikutan keluar-keluar hutang negara. Ditambah lagi, peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah di era Presiden Joko Widodo, Peraturan Pemerintah atau PP nomor 55 tahun 2022. For your information, PP atau peraturan pemerintah itu yang mengeluarkan presiden, bukan DPR, tapi presiden langsung. Yang isinya, peraturan tersebut yaitu pembebasan PPh yang diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, orang pribadi dengan omset sampai 500 juta per tahun. Artinya, para UMKM orang pribadi diwajibkan membayar pajak jika omset dalam 1 tahun itu di atas 500 juta. Contohnya nih, bagi usaha kecil yang omset penjualannya di bawah 500 juta per tahun, itu bebas kena pajak bro. Sedangkan perusahaan yang berpendapatan di atas, itu kena pajak sekitar 22%. Adil bukan? Emang pendapatan lu sudah 500 juta nih per tahun usaha lo, sehingga kalian semua keluar-keluar masalah hutang negara sehingga kena 22% pajak. Sedangkan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang keuangan negara, rasio hutang pemerintah itu adalah maksimal sekitar 60% dari PDB.
Dan kalian tahu nggak PDB Indonesia tahun 2022? Kalau nggak tahu nih, gua kasih tahu deh. PDB Indonesia pada tahun 2022 itu sekitar 19.588 triliun rupiah. Itu artinya batas utang negara kita itu sekitar 11.752 triliun. Dan sekarang ini masih sekitar 38,15% saja. Lah, kenapa kalian ribut? Ya karena kalian nggak tahu bro, dan nggak mau cari tahu juga. Itu kan lucu parah bro. Miris banget bukan kualitas SDM kita? Ya kalau kalian nggak setuju batas hutang negara kegedean nih, ya datanglah ke DPR. Karena yang menyetujui hutang itu DPR bro. Makanya kalau ada sidang paripurna itu ikutin. Seenggaknya lu baca judul, kalau minat ya lu lanjutin tuh nonton di YouTube. Jadi HP tuh buat nambah wawasan, bukan buat TikTok doang. Ya saya berharap masyarakat Indonesia ini punya mental yang bagus, bukan mental memble. Coba lu lihat Filipina atau Timor Leste. Kita semua tahu, Indonesia itu banyak aspek yang lebih baik daripada mereka. Mulai dari ekonomi sendiri nih, kita lebih baik. Sumber daya alam kita juga lebih baik. Tapi, kalau ada orang yang bilang sesuatu yang buruk tentang negaranya, mereka pasti bereaksi keras. Padahal nih, terkadang yang dikomentari itu adalah kenyataan dari kekurangan mereka. Tapi gua salut bro sama mereka. Orang-orang yang seperti itu tuh artinya mereka punya mental yang bagus. Meski banyak kekurangan yang mereka miliki, tapi mereka mau memperbaiki, bukan justru menjatuhkan negaranya sendiri. Gak seperti masyarakat kita. Sudah benar nih pemerintah bangun infrastruktur atau fundamental negara karena mencontoh langkah yang diambil oleh Jepang, Singapura, Cina, Korea Selatan. Malah dibilang masyarakat nggak makan aspal. Emang lu lebih jago daripada orang-orang Singapura, Malaysia, Korea, Jepang? Kita itu sudah mencontoh negara yang sudah lebih baik daripada kita. Kita sudah mencontoh langkah-langkah mereka. Dikira kata infrastruktur itu cuma jalan doang. Kalian bisa nonton video ini, juga ada campur tangan pemerintah loh dalam infrastruktur, seperti peluncuran satelit Palaparing, seperti yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo kemarin. Pembangunan tower itu juga dari pemerintah, gedung sekolah, kilang minyak, bandara, pelabuhan, itu juga infrastruktur bro. Ditambah lagi, yang suka nyalahin pemerintah itu gara-gara miskin. Waduh, kan kacau parah nih. Tolong cari data sana bro. Anggaran negara paling besar, gak usah jauh-jauh deh. Sesama di Asia Tenggara saja, negara mana coba yang paling besar buat bantuan sosial? Ya tak lain Indonesia bro. Lagian, miskin kok nyalahin pemerintah? Kalau miskin, ya berusaha lah keluar dari kondisi itu, bukan sibuk nyalahin orang. Karena pada dasarnya orang miskin itu bukan sulit untuk mencari peluang, tapi kurang kreatif dalam membaca peluang. Faktanya, banyak kok orang yang kreatif di Indonesia yang malas-malasan tuh kerjaannya, tapi kaya. Banyak kok yang kerja pakai otak mereka. Bersyukur lu bro hidup di Indonesia. Penduduk kita ini banyak banget. Saking banyaknya nih dimanfaatin oleh orang-orang dari luar negeri, dijadikan pasar. Kita itu peringkat keempat di dunia. Tinggal lu bisa baca peluang apa saja yang kalian bisa jual, baik jasa maupun barang. Itu saja. Daripada sibuk nyalahin pemerintah karena miskin, mending lu cari kegiatan yang bisa lu asah potensi yang ada di dalam diri kalian. Percaya deh, pasti bermanfaat buat bekal kalian di masa depan. Jangan malah sok-sokan ngomentari pemerintah, hutang negara, tapi lu nggak bayar pajak, nggak ada kontribusi, malah jadi beban negara. Yang ujung-ujungnya ikutan ngarepin bansos. Nah, semoga video ini bermanfaat bro. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.